Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezri Denasriati, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Agita Silviana, yang kedua ada Arum Sekaraji, dan yang ketiga saya sendiri Ezri Denasriati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis keuangan pada 3 perusahaan, yaitu perusahaan pertambangan. Di antaranya ada PT Adaro Energi Tbk, ada PT Bayan Resort Tbk, dan yang terakhir ada PT Atlas Resort Tbk. Baik, pada materi pertama di sini ada neraca gabungan. Di sini terdapat aset lancar, lalu ada liabilitas, serta ada ekuitas, di mana di sini nilai-nilai yang diperoleh itu didapatkan dari laporan keuangan yang sudah kami analisis di tugas individu. Di sini kita tinggal menggabungkan di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, serta 2020. Semisal pada tahun 2016 pada akun kas dan bank, di sini nominalnya 60.846.000. Ini didapatkan dari kas dan bank tahun 2016 pada PT Adaro, PT Bayan, dan PT Atlas. Lalu nanti dijumlahkan dan hasilnya 60.846.000. Begitu pula pada akun-akun lainnya. Lanjut pada laba rugi gabungan, di sini juga sama seperti neraca gabungan. Nilai-nilai yang diperoleh ini dari laporan laba rugi PT yang sudah kami kerjakan di tugas individu. Seperti contoh di akun pendapatan tahun 2016 diperoleh nilai 558.019.801 rupiah. Di sini didapat atau diperoleh dari pendapatan tahun 2016 pada PT Adaro, PT Bayan, dan PT Atlas. Lanjut pada analisis perbandingan. Nah, pada analisis perbandingan ini akun-akunnya sama seperti neraca gabungan serta laba rugi gabungan. Karena analisis perbandingan di sini ada analisis perbandingan neraca serta ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Kita pada analisis perbandingan neraca terlebih dahulu. Di sini terdapat USD, persentase, dan rasio. Untuk menghitung USD di sini, kita dapat memperolehnya dari semisal gini, pada kas dan bank. Kas dan bank USD di sini minus 966.692 rupiah. Di sini didapat dari jumlah kas dan bank pada tahun 2016 dibagi dengan kas dan bank pada tahun 2017. Nah, untuk persentasenya di sini USD dibagikan dengan kas dan bank pada tahun 2016 dihasilkan min 2%. Dan rasio di sini dihasilkan dari kas dan bank tahun 2017 dibagi dengan kas dan bank pada tahun 2016. Dapat dihasilkan 0,98. Begitu pula seterusnya. Sama saja perhitungannya seperti yang saya contohkan pada kas dan bank. Lanjut, di sini ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Caranya pun sama seperti analisis perbandingan neraca.
Semisal pada pendapatan, USD di sini diperoleh Rp512.643.300. Di sini diperoleh dari pendapatan tahun 2017 dikurangi dengan pendapatan tahun 2016, dihasilkanlah Rp512.643.300. Dan persentase di sini didapat dari USD dibagi dengan pendapatan tahun 2016. Dan rasio di sini didapatkan dari hasil pendapatan tahun 2017 dibagi dengan pendapatan tahun 2016. Seperti itu. Seterusnya juga sama, sampai tahun 2020. Lanjut pada analisis rasio. Ada beberapa macam analisis rasio di sini. Ada rasio likuiditas, rasio leverage, ada rasio aktivitas, dan ada rasio profitabilitas. Nah, di sini itu sudah ada rumusnya. Kita tinggal memindahkan nominal yang ada pada neraca atau laba rugi sesuai dengan akun-akunnya. Seperti itu. Nah, seperti contoh di sini, pada current ratio pada PT Bayan Research, di sini terdapat 2,54. Di sini didapatkan dari annual report pada PT Bayan Research tahun 2012. Nah, untuk rasio industrinya, ini 1,69 bisa dilihat dari rasio likuiditas atau rasio leverage atau rasio aktivitas serta rasio profitabilitasnya. Lanjut pada analisis common size. Di sini pembedaannya hanya di common size. Nah, ini akun-akunnya ini tinggal kita pindahkan dari neraca atau laporan laba ruginya. Nah, untuk menghitung common size di sini, kita tinggal USD pada tahun 2016 itu dibagi dengan USD tahun 2016. Untuk tahun 2017 di sini cara menghitungnya yaitu USD tahun 2017. Nah, di sini USD tahun 2017 dibagi dengan USD tahun 2017, begitu juga seterusnya. Dan untuk analisis tren, kita harus menghitung persentase setiap tahunnya. Jadi, semua tahun dibagi dengan tahun pertama. Semisal pada tahun 2016, di sini USD tahun 2016 itu dibagi dengan USD tahun 2016. Kalau 2017 di sini USD tahun 2017 dibagi dengan USD tahun 2016, begitu juga seterusnya. Lanjut pada analisis DuPont. Analisis DuPont di sini untuk baris pertama kita bisa menemukannya pada neraca, dan baris kedua di sini kita bisa menemukan pada neraca atau laba rugi, dan pada baris ketiga di sini kita bisa melihat pada analisis rasio. Untuk menghitung net profit di sini kita bisa membagi EAT dibagi penjualan. Di sini didapatlah net profit margin sebesar 3,24%. Sama seperti aset turnover, didapatkan 0,67 ini dari penjualan dibagi dengan total aset.
Nah, untuk total liabilitas ditambah modal di sini sama saja dari total liabilitas ditambah modal. Dan untuk stockholders equity di sini didapat dari total liabilitas dibagi dengan modal. Serta untuk mendapatkan ROE di sini kita bisa menjumlahkan jumlah ROI sebesar 2,18% dikalikan dengan equity multiplier sebesar 2,71 dan dia dapat ROE sebesar 7,63%. Begitu juga seterusnya. Dilanjut, ada analisis cross section. Di sini kita tinggal lihat di annual report-nya. Dan untuk neraca, tinggal dilihat pada neraca, serta untuk ROE di sini bisa dilihat dari annual report juga. Nah, untuk menghitung ROA di sini, tinggal menjumlahkan ROA pada tahun 2016 pada PT Atlas dan pada PT Bayan serta PT Adaro Energi Tbk. Dihasilkanlah 4,57%. Nilai buku pun sama, 1,9 di sini didapat dari menjumlahkan nilai buku tahun 2017 pada PT Atlas, Bayan, dan Adaro. Nah, pada rata-rata aritmatika di sini total dari 3 perusahaan itu dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini kita menghitungnya 5 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, pada median di sini itu dari 3 perusahaan, dari nilai ROA 3 perusahaan itu didapatlah 3,57%. Nilai buku pun sama, mediannya didapat 83,36% di sini. Itu dari 3 nilai buku PT Atlas, Bayan, dan Adaro itu dibagi dan didapatlah 83,36%. Lanjut pada analisis time series. Di sini analisis yang terakhir ya. Nah, untuk ROA perusahaan PT Atlas Research Tbk, PT Bayan Research Tbk, dan PT Adaro Energi Tbk, di sini bisa kita lihat pada annual report. Dan untuk industrinya, untuk sektor ROE di sini, ROE perusahaan di sini bisa kita lihat pada annual report atau dari analisis rasio. Nah, kita kan sudah mendapatkan ROA pada ketiga perusahaan di tahun 2016 sampai 2020. Nah, di sini kita tinggal membuat grafik. Caranya tinggal di blok dan insert, lalu pilih grafik yang diinginkan. Nah, untuk analisis tren di sini, penjualan ini tinggal memindahkan saja dari annual report. Nah, untuk kode X, ini kita kan menghitung 5 tahun. Ini kodenya sudah dari sananya. Jika 5 tahun memang seperti ini. Ini Y kali X di sini. Contohnya pada tahun 2016 terdapat nilai seperti ini dari penjualan dikalikan dengan kode X. Nah,
Rp555.483.921 itu dikalikan dengan min 2. Hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Bisa dilihat juga di sini hasil dari penjualan. Dan di sini juga hasil dari penjualan dikalikan dengan tahun. Nominalnya seperti ini. Jadi persamaan tren yang kita dapatkan seperti ini. Nah, ini dihitunglah pada data penjualan di sini, data Y. Bisa dilihat dan dihasilkanlah seperti ini dan kita tinggal membuat grafik. Tinggal kita blok untuk membuat grafiknya, tinggal insert dan pilih grafik yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian persentase atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2. Memohon maaf jika penjelasan atau presentasinya kurang jelas dan atau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya Ezri Dena Sriati sebagai perwakilan dari kelompok 2. Dicukupkan sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.